Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa anak-anak sekalian di PJJ PAI BP pada semester genap ini. Baiklah, sebelum Pak Jamal memberikan materi, sedikit evaluasi PJJ di semester Kasal. Ya. Eh, sudah lumayan bagus anak-anak sekalian mengikuti PJJ PAI di semester Kasal. Namun di semester genap ini saya mohon lebih meningkat ya kedisiplinannya, ya, kemudian kesergepannya ya Anda mengikuti PJJ ini termasuk absennya ya, dan bisa memanage waktu karena perlu diketahui bahwa untuk semester 6 ini waktunya itu relatif lebih singkat daripada semester-semester 5 ke bawah. Karena apa? Semester 6 ini adalah semester penentuan, semester ujung. Jadi kalau sebelum pandemi itu bahkan bulan Februari akhir atau awal Maret itu sudah mulai uji kompetensi, uji praktek dan sebagainya. Sudah untuk kesibukan ujian UN ya. Kalau dulu sekarang udah nggak ada UN. Oleh karena itu, waktu yang sesimpel ini gunakan dengan baik. Ya. Mungkin rapat Anda kemarin ada yang BK, ada yang jelek dan sebagainya. Kita harus introspeksi, dievaluasi bahwa nilai rapot itu sebenarnya gampang. Rapot itu yang penting ada nilai PH, penilaian harian. Yang kedua, nilai PTS, penilaian tengah semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS. Dan jangan lupa bahwa untuk ada di rapot ada nilainya itu harus ada unsur nilai keterampilan. Di samping ada nilai pengetahuan juga ada nilai keterampilan ya, nilai psikomotorik. Ya. Ini kalau ada tugas misalnya untuk bikin video menghafal Al-Quran itu harus ada ya, harus mengirim dan harus mengerjakan. Tanpa itu semua ya akan susah mencari nilai yang bagus. Gitu. Dan perlu diketahui bahwa di antara 4 unsur itu PH itu penilaian harian itu bobotnya lebih gede, paling besar. PH bobotnya 2 ya. Kemudian PTS 1, PAS 1, keterampilan juga 1. Jadi jangan menyepelekan penilaian harian ya. Jadi kalau ada tugas atau mungkin ulangan harian terus dikerjakan. Meskipun mengerjakannya itu nggak benar, kurang benar gitu ya, atau nggak lengkap, tapi pasti dapat nilai daripada nggak ngerjakan nilainya 0 ya, nilai 0. Itu gitu. Makanya walaupun PTS-nya bagus, pasnya bagus ya, tapi kalau nilai hariannya itu jeblok ya nilainya jelek. Karena bobotnya tinggi 2 itu. Oke. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ke depan akan lebih baik lagi. Saya derma ngomongi. Kalau nggak menurut ya monggo itu ya. Saya sebagai guru udah ngomongi untuk yang lebih baik supaya Anda itu ke depannya nasib baik ya. Tetap di masa pandemi ini Anda tetap jaga kesehatan, manage waktu dengan baik ya. Selalu jaga protokol kesehatan karena masih di musim pandemi ini ya. Dan jangan lupa selalu berzikir, berdoa untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Untuk kesuksesan Anda sekalian, bukan khususnya Pak Jamal, tapi kesuksesan Anda sekalian ya. Salat 5 waktu jangan dilupakan itu. Oke? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang belum pernah saya sampaikan ya, yaitu tentang materi sejarah ini. Kalau di buku itu ada judulnya itu Rahmat Islam bagi Nusantara. Ini adalah isinya adalah memahami perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Nah, dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian indikatornya nanti
yaitu menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Kemudian kapan masuknya Islam di Indonesia. Kita kadang-kadang waktu kecil suka berpikir, Islam kok bisa-bisanya nang maring Indonesia, kapan mlebune? Nah, itu kan. Siapa yang gowo ajaran Islam ini? Siapa yang jadi mubalik siapa? Kayak gitu. Alhamdulillah saya ini bisa masuk Islam, bisa memeluk agama Islam karena jasa-jasa ini dari segi sejarah ini para mubalik ya, para dai. Kemudian menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang nomor 3, mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, kalau kita bikin peta konsep, yaitu ya, agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia ini kan negara. Nah, lalu dulu para mubalik itu pulau-pulau mana yang dihinggapi, disepari ajaran agama Islam? Oh, yang pertama Sumatera. Sumatera. Kemudian yang kedua Pulau Jawa. Jawa. Yang ketiga Pulau Sulawesi. Sulawesi. Yang keempat Pulau Kalimantan. Kalimantan, Mantan Kali. Yang kelima yaitu Maluku dan sekitarnya. Lalu akan dibahas juga yaitu apa? Peranan umat Islam. Peran umat Islam. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ya, itu jumhur mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Meskipun ada pro dan kontra ya, tapi kebanyakan berpendapat yang ini. Lalu dari mana Islam itu kok masuk ke Indonesia? Lewat botolan mana? Pintu mana? Nah, ada 2 jalur yang dilalui, yaitu yang pertama adalah jalur Arab, kemudian ke Damaskus, dan Baghdad itu Irak ya, kemudian Gujarat, lalu Sri Lanka, baru masuk ke Indonesia. Dan ada jalur yang kedua, yaitu Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, baru masuk ke Indonesia. Ada 2 jalur pokoknya ini masuk ke Indonesia Islam. Nah, anak sekalian, mengapa ya Islam itu mudah berkembang di Indonesia pada khususnya? Tentu ada yang menyebabkan mengapa Islam itu mudah berkembang. Yang pertama ini, perhatikan. Yang pertama adalah adanya dorongan kewajiban setiap muslim atau ulama untuk berdakwah. Nah ini semua kiai itu mematrikan dirinya kepada para santrinya untuk punya hiroh berdakwah. Dulu kiai saya pernah berpesan, santri-santriku, besok kamu kalau sudah tua, sudah besar, sudah bisa cari maisha, mungkin akan bergerak, akan tersebar di wilayah manapun. Tapi saya pesan, dimanapun kamu menginjakkan kakinya, disitulah kamu harus berdakwah. Dakwah itu juga tidak harus punya kitab 3 lemari dulu, enggak. Silakan, yang penting karena punya hirot berdakwah, meskipun kamu ilmunya masih sedikit. Kan Rasulullah pernah bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini dulu sering disampaikan oleh para kiai bahwa kalau Anda punya ilmu harus didakwahkan, ditularkan kepada yang lain. Meskipun punya ilmu sedikit. Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Artinya dakwahlah kepada orang lain yang membutuhkan meskipun itu hanya 1 ayat. Nah itu semangatnya. Misalnya, saya ini hanya punya ilmu surat Al-Fatihah, tak ajarkan kepada orang, kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada D. Dan insya Allah ilmu itu gak sama dengan harta.
Kalau harta kita punya uang 100.000, sudah dibelanjakan, sudah dikasih berikan kepada yang pertama si A, yang kedua si B, seketan, dua berarti 100.000. Ketika saya bertanya, Pak, saya pinjam duitnya atau minta duitnya. Aduh, udah habis. Saya kemarin punya duit 100.000, tapi seket nggak A, seket nggak B. Udah habis. Tetapi kalau ilmu, Anda punya ilmu surat Al-Fatihah, misalnya, ya, Al-Fatihah. Sudah diberikan kepada si A, sudah kepada si B, si C. Nanti dia tanya, Pak, saya minta duit dari Al-Fatihah. Oke, silakan. Tidak mungkin dia akan ngomong, aduh, Fatihah saya sudah habis, sudah diberikan kepada si A dan kepada si B, kepada si C ini, udah habis Fatihahnya. Enggak bisa. Ilmu itu enggak seperti harta. Semakin kita belanjakan, semakin kita kembangkan, kita berikan kepada orang lain, sebarkan, kita semakin berkembang. Baik dari sisi keilmuannya maupun dari segi ganjarannya atau pahalanya. Itu. Anda pun begitu. Meskipun Anda itu hanya tamatan SMK misalnya, tapi sudah kerja di suatu daerah misalnya, oh Anda dulu aktif di Rohis atau mungkin apa, itu harus punya semangat berdakwah. Nah, dakwah. Orang dakwah itu luar biasa pahalanya. Kalau mengajarkan Al-Fatihah misalnya, saya mengajarkan Al-Fatihah. Dia bisa dari ajaran saya. Ketika dia membaca Fatihah atau sholat, membaca Fatihah adalah rukun. Dia membaca dengan baik, dengan benar, dia dapat pahala. Saya pun dapat pahala dulu yang mengajari saya. Dulu ya kalau dulu saya mengajari. Dia ngajari orang lain lagi. Orang lain berpahala, dia pahala. Saya juga dapat pahala juga. Jadi pahala MLM, multi level marketing ya. Nah, ini luar biasa. Makanya saya termasuk juga bergerak untuk apa? Punya konten YouTube itu antara lain. Di samping untuk menyimpan file juga untuk berdakwah. Saya sudah meninggal dunia, ada yang masih membutuhkan memanfaatkan konten YouTube saya ini. Wah, ketika dia bisa membaca dengan baik Quran dan sebagainya, saya walaupun sudah meninggal dunia, saya masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah ilmu. Yang kedua, kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah, dai dan mubaligh ini ya. Ini ulet dan semangat, artinya luar biasa. Para dai atau mubaligh lah ini. Ada yang mengatakan dai yang mubaligh ya. Kalau dai itu artinya adalah orang yang mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Islam. Kalau mubaligh itu dari kata balagho, menyampaikan. Artinya apa? Penyampai yang menyampaikan risalah Islam, yang menyampaikan ilmu keislaman. Ini namanya mubaligh. Nah, lanang mubaligh, kalau perempuan mubalighat. Dai itu laki-laki, kalau da'iyah perempuan ya. Ustaz, guru artinya itu guru. Atau ustadzah. Itu gitu. Jadi walaupun guru itu sebenarnya ya guru bahasa Inggris ya ustadz bahasa Inggris. Olahraga ya ustadz olahraga. Bahkan kalau di tempat lain itu ada itu kayak seperti di Alisat itu siapapun itu namanya ustadz. Tukang kebun pun ustadz ya. Saraka, TU ya ustadz ya. Ustadz Nasir ustadz dan sebagainya. Ini untuk penghargaan ya. Ada lagi sebutan kiai ya, ajengan, ulama dan sebagainya. Boleh ya. Kalau ulama itulah jamak yang alim dari orang yang punya ilmu. Itu namanya ulama. Dan spesifik dan khusus kalau ulama itulah orang yang punya ilmu dan bisa mengamalkan. Dia bukan ulama kalau nggak bisa mengamalkan. Oh, dia ilmunya luar biasa, punya Qur'annya bagus, hadis hafal banyak, ribuan hadis. Tapi dia nggak mengamalkan ilmunya. Misalnya dia doktor, ilmunya luar biasa, bagus, banyak yang hafal Quran hadisnya. Tapi dia nggak pernah mengamalkan ajarannya. Misalnya dia suka maling, dia suka masih minum minuman keras, masih suka merampok, masih berzina dan sebagainya, main perempuan. Ah, ini disebut ulama pun nggak bangun ya, nggak pas itu. Yang nomor tiga, mengapa Islam itu mudah berkembang di Indonesia khususnya? Karena apa? Persyaratan masuk Islam sangat mudah. Apa? Yakni hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
Dua kalimat syahadat ini disebut dengan syahadatain. Kalau tain artinya dua, jadi dua kalimat syahadat. Sangat simpel, sangat mudah. Ya. Kemudian yang nomor 4, di dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi dan sistem kasta. Sistem kasta. Nggak dibeda-bedakan dalam Islam. Ya. Orang jamaah Jumat, ya. Saf pertama itu, pokoknya orang yang pertama kali datang silakan di saf pertama. Nggak ada saf pertama untuk tokoh masyarakat. Yang untuk saf kedua untuk para ketua RT. Yang ketiga soft untuk para anak-anak orang-orang yang kaya. Enggak ada. Dalam Islam itu enggak ada diskriminasi. Pokoknya teka gasik walaupun tukang becak walaupun bukan pejabat, teka gasik nang soft pertama. Dia dapat onta, itu kan? Ya, onta. Yang nomor 5 yaitu apa? Peran para raja yang telah masuk Islam. Jadi sangat-sangat membantu peran para raja yang sudah masuk Islam. Karena apa? Lek rajane wis masuk Islam, kuwi rakyate kuwi gampang. Biasanya berkiblat kepada raja. Raja masuk Islam, oh kita benar-benar masuk Islam. Itu begitu. Baiklah, kita lanjutkan sebentar lagi. Tadi pada peta konsep sudah disebutkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu dimulai di Pulau Sumatera. Ya. Pertama Pulau Sumatera. Cara-cara berdakwah yaitu dengan menikahi wanita-wanita pribumi yang telah diislamkan lebih dahulu. Jadi mereka yang masih bujangan atau mungkin juga sudah punya istri tapi masih satu atau dua, itu menikahi wanita-wanita muslim, wanita-wanita pribumi untuk dinikahi, lalu tidak usah KB, lalu untuk berul anaknya banyak, menciptakan anak-anak soleh soleha. Ini begitu. Nah. Yang berikutnya, menyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan. Ini yang paling penting. Islam itu bisa berkembang karena akhlak. Dulu waktu pertama akhlak Rasulullah. Rasulullah luar biasa akhlaknya, masya Allah. Ya. Dan banyak orang-orang yang masuk Islam karena gara-gara akhlak Rasulullah. Ini banyak sekali. Contoh kita mungkin pernah mendengar ada Rasulullah itu kan kalau jamaah itu melewati suatu jalan yang di situ ada rumah loteng, lalu setiap kali mau jamaah itu diludahi oleh orang suruhan Abu Jahal. Suruhannya disakiti, diludahi sehari, besok pun ya gitu diludahi lagi, besok hari ketiga diludahi lagi. Rasulullah sabar, tidak melawan, cuma diludahi, dicuci. Nah, hari keempatnya Rasulullah kaget. Biasanya ada orang di sini yang meludahi saya. Ini kok libur? Enggak. Dia cari-cari, ada orang bertanya, "Ya Rasul, Anda sedang mencari siapa?" "Loh, saya itu sedang mencari si fulan. Di sini bisa saya itu biasanya diludahi, ini kok libur? Gerangan kemana?" "Oh, itu fulan ya Rasul. Itu sedang sakit." "Oh, sedang sakit, Masya Allah." Akhirnya Rasulullah itu bergegas pulang, lalu tanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, ada nggak roti? Ada nggak kurma?" "Untuk apa ya Bang?" "Oh, untuk ini membawa tilik orang sakit." Ini tilik orang sakit, padahal yang sakit itulah orang yang suka menyakiti tiap hari, suka meludahi. Tapi akhlak Rasulullah luar biasa. Tetap ditengok, digedok, tok, assalamualaikum. Dari balik selimut sambil merintih, "Siapa Anda?" "Saya Muhammad." "Muhammad siapa?" "Muhammad langganan ente." Semakin bergetar, semakin gak enak. "Ya Muhammad, kamu tiap hari saya sakiti, saya ludahi. Tapi ketika saya berbaring sakit, belum ada satupun yang nengok saya. Geng-geng saya juga belum ada yang nengok. Kamu sudah nengok lebih dulu. Ya Muhammad, akhlakmu begitu rupa luar biasa. Kalau begitu saksikanlah ya Muhammad, saya mau masuk Islam." Makanya orang ini masuk Islam karena akhlak beliau.
harus begitu memang. Kemudian yang B, pada tahun 1261 Masehi berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai, dan rajanya bernama Maraksilu yang bergelar Sultan Al-Malik Al-Soleh, dibaca Sultan Al-Malikus Soleh. Kemudian Samudra Pasai kemudian terkenal dengan sebutan Serambi Mekah, ya. Oke, saya kira hanya itu dulu perkembangan Islam di Indonesia. Kita sudah masuk di satu pulau, yaitu Pulau Sumatera, ya, dengan cara-cara dakwahnya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas yang di Jawa. Oke, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.